Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, dan berinteraksi kepada sesama manusia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana berjudul Keluarga dan Teman Sebaya, Relasi Orang Tua dan Anak, Anak dalam Keluarga, Persahabatan, dan Pacaran. Contoh kasus perceraian dan bullying. Baik, langsung saja saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keluarga dan teman sebaya. Yang pertama itu keluarga. Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Menurut Murdoch, keluarga inti merupakan kelompok sosial yang bersifat universal. Dengan demikian, menurut Reis, keluarga adalah suatu kelompok kecil yang terstruktur dalam pertalian keluarga dan memiliki fungsi utama berupa sosialisasi pemeliharaan terhadap generasi baru. Yang kedua itu teman sebaya. Perkembangan psikososial dan kepribadian sejak usia persekolahan hingga akhir masa sekolah ditandai oleh semakin meluasnya pergaulan sosial, terutama dengan teman sebaya. Teman sebaya sebagai sebuah kelompok sosial sering didefinisikan sebagai semua orang yang memiliki kesamaan tingkat usia, menurut Hetherington dan Parks 1981. Yang kedua itu relasi orang tua dan anak. Menjadi orang tua merupakan salah satu tahapan yang dijalani oleh pasangan yang memiliki anak. Masa transisi menjadi orang tua pada saat kelahiran anak pertama terkadang menimbulkan masalah bagi relasi pasangan dan dipersepsi menurunkan kualitas perkawinan. Anak-anak menjalani proses tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan dan hubungan. Pengalaman mereka sepanjang waktu bersama orang-orang yang mengenal mereka dengan baik, serta berbagai karakteristik dan kecenderungan yang mulai mereka pahami merupakan hal-hal pokok yang mempengaruhi perkembangan konsep dan kepribadian sosial mereka. Kelas saya lanjut yang mana itu dalam tinjauan psikologi perkembangan, pandangan tentang relasi orang tua dengan anak pada umumnya merujuk pada teori kelekatan yang pertama kali dicetuskan oleh John Bowlby 1969 yang mana mengidentifikasikan pengaruh perilaku pengasuhan sebagai faktor kunci dalam hubungan orang tua dan anak yang dibangun sejak usia dini. Pada masa awal kehidupan anak, mengembangkan hubungan emosi yang mendalam dengan orang dewasa yang secara teratur untuk merawatnya. Menurut Hinder, relasi orang tua dan anak mengandung beberapa prinsip pokok, yaitu yang pertama interaksi, yang kedua kontribusi mutual, yang ketiga keunikan, yang keempat pengharapan masa lalu, yang kelima itu antisipasi masa depan. Selanjutnya itu materi anak dalam keluarga, yang mana pola pengasuhan anak dalam keluarga ini, pola pengasuhan akan erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau komunikasi dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak. Anak yang dalam masa pertumbuhan, orang tua yang berperan penting dalam melakukan pengasuhan terdiri dari ayah, ibu atau seseorang yang berkewajiban membimbing atau melindungi. Pola pengasuhan anak dalam garis besarnya didefinisikan menjadi 3 macam, antara lain itu seperti pola pengasuhan otoriter, pola pengasuhan primitif, pola pengasuhan demokratis. Bagian D, persahabatan, di mana persahabatan adalah suatu hubungan yang melibatkan kepercayaan, kesenangan, saling menghormati, saling mendukung dan perhatian. Menurut David Holt 1995, persahabatan dengan kualitas yang tinggi ditandai dengan adanya perilaku tolong-menolong yang tinggi, keakraban, dan perilaku positif lainnya.
serta rendah tinggi konflik dan perilaku negatif lainnya. Sedangkan Bird 2002 mengatakan bahwa kualitas persahabatan juga dapat mempengaruhi langsung pada seorang individu karena dari persahabatan yang tinggi akan dapat mengurangi malu serta isolasi diri. Selanjutnya bagian E, pacaran. Di mana menurut Bouchier dan Furman mengatakan bahwa hubungan dengan sebaya berdampak pada kualitas hubungan romantis. Kualitas hubungan romantis yang dimaksud adalah kualitas perilaku pacaran remaja. Sebaliknya, remaja awal berpikir terutama bagaimana hubungan romantis atau pacaran berdampak pada status mereka dengan kelompok sebaya. Adapun alasan yang umum untuk pacaran selama masa remaja itu pertama, sebagai hiburan, kedua itu sosialisasi, ketiga status, keempat masa pacaran. Selanjutnya yaitu contoh kasus yang diambil yaitu perceraian. Dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan psikologis remaja. Perceraian tidak hanya berdampak bagi yang bersangkutan, suami istri, namun juga melibatkan anak, khususnya yang memasuki usia remaja. Perceraian merupakan beban tersendiri bagi anak sehingga berdampak pada psikis. Reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berpikir, berperilaku sebelum, selama, dan sesudah perceraian. Ningrum 2013 mengatakan bahwa rentang waktu perceraian yang dilakukan oleh orang tua dianggap mampu mempengaruhi penyesuaian diri anak. Remaja orang tuanya bercerai dalam kurung waktu 1 tahun cenderung melakukan hal-hal yang negatif dan depresi. Awalnya, remaja merasa tidak aman atau insecure karena ada salah satu orang tua yang tidak tinggal bersamanya. Namun, muncul perasaan sedih, kesepian, terkadang malu dengan perceraian orang tuanya, sehingga mengisolasi diri. Dampak negatifnya yang muncul meliputi merasa malu dengan perceraian orang tua, merasa mudah marah, sulit fokus terhadap sesuatu, merasa kehilangan hormat terhadap orang tua, dan mudah menyalahkan orang tua, melakukan sesuatu yang salah, tidak peka terhadap lingkungan, tidak memiliki etika dalam bermasyarakat, tidak memiliki tujuan hidup, ingin menang sendiri, dan merasa tidak aman. Adapun contoh kasus kedua yaitu bullying di sekolah, kurangnya empati pelaku bullying dan pencegahan. Bullying merupakan suatu tindakan yang lebih menunjukkan perilaku yang agresif dan manipulatif yang dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih yang ditunjukkan kepada orang lain. Seringnya berisi kekerasan dan menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku bullying. Menyebutkan bahwa ada 4 faktor yang dapat menyebabkan seseorang berperilaku bullying, antara lain faktor individu, keluarga, lingkungan, dan teman sebaya. Dampak luar biasa dari bullying akan terjadi pada pelaku dan korban. Pelaku akan memiliki watak keras dan merasa tidak kekuasaan. Korban bullying akan merasa cemas, dapat meningkat ke arah depresi yang berakhir dengan bunuh diri. Korban bullying akan berkaca dari tindakan apa yang pernah diterima. Tindakan ekstrim lainnya, korban akan melakukan balas dendam pada pelaku bullying yang tentu saja dalam bentuk yang lebih ekstrim. Korban bullying akan berubah kondisi menjadi pelaku bullying.
Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.